Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Malam ini kita akan coba menguak sebuah misteri yang cukup membuat kita perhatian gitu ya. Membuat kita perhatian. Kenapa perhatian? Karena ini awal mulanya ada sedikit pertanda aneh ya. Ada sedikit pertanda aneh di suatu malam ya, diceritakan di suatu malam ada seseorang yang tidur ya, seseorang yang tertidur. Saat tertidur itu dia merasa didatangi oleh makhluk-makhluk. Itu merasa digini tuh ya, dipegang gitu, merasa dipegang kakinya, lalu dia meronta-ronta nggak bisa terbuka. Nah, semacam keurup-urup kalau Sunda mah. Nah, tapi setelah itu malam yang kedua berikutnya dia merasa dipegang kakinya, tetapi dia bangun, dan saat bangun kakinya tidak bisa digerakkan karena masih masih dipegang oleh makhluk itu. Nah, dan saat tertidur dia hanya melihat tangan yang berbulu katanya. Nah, ini laki-laki terjadi. Dan kenapa? Ternyata si bapak ini suka membantu menolong orang, suka membantu mengobati orang. Nah, setelah 2 malam itu terjadi hal yang aneh, ternyata si bapak itu sedang mengobati seseorang. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba makhluk itu selama 2 malam meneror si bapak ini. Nah, dan ternyata yang diteror bukan hanya si bapak ini, keluarganya juga merasa ketakutan. Mungkin merasa kehadirannya ya. Nah, tapi si bapak ini yang paling diteror. Dan setelah itu, malam ketiganya, tiba-tiba bapak ini nggak bisa melihat. Tiba-tiba nggak bisa melihat sama sekali. Gitu. Karena merasa katanya dia seperti dipukul matanya. Seperti dipukul, pas bangun gelap semua, dan akhirnya sampai pagi pun gelap, dan sampai beberapa jam terus gelap. Itu. Nah, dan setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Lama beberapa hari ke depan perutnya juga membesar perutnya. Nah, jadi penasaran ingin tahu kenapa ini terjadinya dadakan sekali. Tapi beliau saya sarankan untuk dirawat di medis ya. Saya sarankan untuk dirawat di medis karena itu penting untuk daya tahan tubuhnya. Itu, dan semoga ini bisa cepat teratasi, bisa sehat lagi, bisa kembali lagi sehat ya. Kita doakan karena beliau termasuknya kan pejuang juga ya untuk membantu orang yang sakit gitu. Kita langsung aja. Mungkin. Nah, sebelum langsung nanti saya ada teman saya nih kedatangan tamu. Nah, yang ingin ikut mendonasikan sebagian rezekinya silahkan, bisa di nomor rekening di bawah di deskripsi, langsung ke Yayasan Manah Rasa ya. Itu jadi bisa meringankan beban kami di sini insyaallah. Itu karena membangun tempat belajar seperti ini kan membutuhkan banyak biaya ya. Kalau saya sendiri kurang mampu, apalagi ngandelin hasil YouTube, habis ku manggayol buat ongkos ojek ya, bolak balik tiparakan ka dieu ojek gue gitu. Ya udah mas, ini mas, kita langsung aja. Semoga tempat beribadah, tempat belajar agama di sini bisa berkah, dan yang memberikan rezekinya bisa dilipat gandakan segala keberkahan kebaikannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mau datang langsung juga silahkan, terbuka ya. Mau dikerjakan langsung alhamdulillah silahkan. Nah, nih ada. Assalamualaikum. Nah, baik kabarnya? Alhamdulillah. Ya udah, bantu langsung hadirkan cara manggilnya seperti biasa mungkin, tapi ada nama ya, ada nama yang harus disebut. Iya, dimasukkan. Namanya jangan lupa ya.
kita bantu, mudah-mudahan ada solusi terbaik. Bantu nanya mas, bantu nanya sih. Nama orangnya jangan disebut, yang kencang. Nama orangnya jangan disebut ya, awas keceplosan nanti. Di sini yang dekat sih mas. Assalamualaikum. Tuh. Tenang, relax. Tanya, Assalamualaikum, saya ingin berbicara. Saya ingin berbicara. Assalamualaikum. Saya ingin berbicara. Tenang, jangan deg-degan. Saya ingin berbicara. Saya ingin berbicara. Yang kencang suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ingin berbicara. Urusanmu apa? Saya cuma mau berbicara, mau ngobrol. Jangan campuri urusanku. Tidak mencampuri. Kami tidak campuri urusan kamu. Kamu yang kenapa mengganggu si bapak itu? Itu pekerjaanku, jangan kau campuri. Diam saja kalian. Oh, itu pekerjaan kamu? Iya. Ya, kami juga bekerjanya seperti ini. Aku menjalankan perintah. Jangan campuri urusanku. Tidak mencampuri ya. Cuma mau ngobrol-ngobrol, mau tanya. Jangan mengganggu perintahku. Tidak. Kamu menjalankan perintah siapa? Pastinya aku disuruh. Aku tidak pernah menyebutkannya kepada kalian. Ya saya Tidak juga. ada urusannya dengan kalian. Kamu jalankan tugas, saya juga jalankan tugas, sama aja. Saya menjalankan tugas saling membantu sesama manusia. Tidak perlu kau bantu manusia ini. Kenapa Dia memang? saja dia mampus. Tidak boleh gitu. Itu saudara kami. Iya. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Ada. Jangan pernah mengganggu. Lebih kencang. Suaranya lebih kencang. Suaranya Kami lebih tidak mengganggu kalian. Kalau kalian tidak mengganggu, kok ketawa? Aku tidak mengganggu, aku hanya menjalankan perintah. Ya, sama Aku saja. tidak mengganggunya. Nah, itu. Hanya saja kami ingin dia mampus, mati saja Ya, itu sana. kan namanya mengganggu itu ya. Bukan Dia yang mengganggu. mencoba mengganggu kami duluan. Banyak anak buahku yang dia sakiti, dia hancurkan. Terus? Dirasakan akibatnya atas perbuatannya sendiri. Berani-beraninya mengganggu anak buahku. Itu tidak mengganggu itu. Banyak anak buahku yang dia kurung. Itu Sekarang tinggal rasakan saja Suaranya kencang. apa Iya. yang anak buahku rasakan. Suaranya boleh kencang. gitu, masa gitu. Kalian tidak mengganggu gitu, Pak. Diam saja kamu. Enggak. Jangan campur urusanku. Enggak ada campur. Ini urusanku dengan manusia itu. Kamu harusnya mikirnya gini kamu. Kamu kan ganggu si bapak ini. Kata kamu si bapaknya ganggu anak buah kamu. Iya. Anak buah kamu sedang apa? Kenapa diganggu sama si bapak itu? Sedang melakukan tugas yang aku perintahkan. Nah, sama si bapak itu melakukan tugas yang memang diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Aku tidak peduli dengan tugasnya. Yang aku pedulikan kenapa dia berani mengganggu yang sedang kami kerjakan. Saya juga nggak peduli dengan kamu. Kenapa kamu mengganggu si bapak itu? Nggak boleh ganggu si bapak itu. Karena itu sudah Aku tugas. tidak mengganggu, aku hanya menyakitinya saja. Itu kan namanya ganggu itu. Sama saja itu. Kalau nggak ganggu ya diam-diam saja. Aku hanya bermain-main saja dengan dia. Supaya dia merasakan akibat atas yang dia perbuat pada anak buahku. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Aku selama ini tidak pernah mengganggu dia kehidupan sebelumnya.
Tapi dia sekarang berani-beraninya mengusik apa yang sedang kami kerjakan. Dia mencoba mengurung anak buahku. Sekarang aku yang turun menghadapinya. Mau apa kalian sebenarnya? Kami cuma mau itu aja, jangan mengganggu saudara kami tadi. Sudah kubilang aku tidak mengganggu, aku hanya menyakitinya saja. Itu kan nyakitin namanya ganggu. Kalau nggak ganggu ya diam-diam saja, nggak nyakiti gitu. Aku disuruh dan perintahkan, aku menjalankan perintah. Jika kamu tidak menginginkanku mengganggu, panggil saja tuanku sana. Dia yang memerintahkanku dan anak buahku. Anak buahku yang hanya menjalankan perintah dariku, dia kurung. Tuan kamu manusia atau bangsa kamu juga? Manusia atau Manusia. bangsa? Manusia. Yang sedang Kamu menjalankan pekerjaannya, tapi dia mencoba masuk mengganggu pekerjaan yang sedang Tuhan kami kerjakan. Kamu diberi apa sama majikan kamu? Segalanya apa yang aku mau dia berikan. Oh gitu. Iya. Kamu diurus oleh dia? Iya. Sama dia? Sejak kapan kamu bertemu manusia itu? Ya. Yang suka nyuruh kamu? Dari kapan? Sudah lama. Kamu bertemu dia dari kapan? Sudah lama? Iya. Pertama ketemu di mana? Pertama bertemu? Aku diturunkan. Diturunkan. Dari mana? Diturunkan dari mana? Dia mempelajari sebuah ilmu yang saat ini dia kuasai. Oh, saat Ilmu untuk menghancurkan kehidupan manusia. ilmu untuk menghancurkan kehidupan Dulu manusia. aku mempunyai tuanku sendiri. Lalu anak itu datang menghadap tuanku, menginginkan ilmu yang sama seperti tuanku dulu. Manusia- Akhirnya dia menguasai. Ya. Aku diturunkan kepada tuanku yang saat ini. Manusia itu mendapatkan ilmu itu dari mana? Bacaan itu? Dia mempelajari. Dari mana dia dapatnya? Dia diberikan sebuah buku oleh tuanku yang dulu. Berikan kitab sama Tuhan. Iya, dan dia disuruh tapa. Oh, jadi kamu dulunya punya Tuhan. Iya. Lalu Tuhan itu punya murid. Kamu sekarang ikut muridnya. Iya, aku diturunkan untuk membantunya sampai saat ini. Oh gitu ya. Berarti siapa saja yang membacakan mantra itu? Tidak siapa saja. Oh, Tergantung yang Tuanku inginkan. Jika Tuanku menginginkan yang membaca buku itu, maka aku akan diberikan. berarti dipilih. Iya, tidak semuanya. Biasanya yang seperti apa yang dipilih? Yang keinginan di dalam hati untuk menghancurkan manusia itu paling tinggi. Yang rasa sakitnya itu luar biasa, tidak bisa diobati lagi. Oh, dendam. Ya, Jadi butuh dendam untuk itu. itu kunci yang paling pertama untuk menguasai ilmuku. Kalau misal nggak ada dendam nggak bisa ya. Untuk apa mempelajari ilmu yang aku miliki? Kekuatan yang aku miliki untuk menguasai untuk apa jika tidak mempunyai rasa dendam yang berlebihan? Berapa lama sampai bisa menguasai itu? Hanya 5 tahun. Lama juga. Lama, 5 tahun itu. Sekali. Karena dia harus melakukan pertapaan yang tidak sedikit waktunya. Iya, 2 iya. tahun. Oh, gitu. Selama 2 tahun bertapa gitu. Terus selama 3 tahunnya ngapain? 3 tahunnya baru diberikan Oh. bacaan dari buku-buku itu. Oh, sebelum diberikan bacaan itu harus berpuasa dulu gitu. Iya. Terus Tidak harus, boleh bertemu dengan manusia yang lain. apakah ada syarat lain untuk pertama menguasai? Tentunya ada. Biasanya minta apa guru kamu? Minta apa biasanya dia? Tergantung tuanku yang mau. Berbeda tuan, berbeda keinginan. Ada yang menginginkan anak gadisnya untuk diberikan kepada tuanku, Oh, untuk dikawininya. oh gitu. Ada yang menginginkan istrinya. Itu dikawinin sama Diberikan. bos kamu tuan, Ya. yang manusia itu, guru yang pertama itu. Ya, Tuh siapa yang mau jadi gurunya? Kawinin terus. Oh gitu. dia tidak boleh menolak jika ingin rasa dendamnya itu terbalaskan. Itu keinginan
keinginan orang itu, keinginan tuan kamu atau memang keinginan kalian meminta syarat itu? Berbeda. Enggak, kalian kamu apa tuan kamu meminta syarat menyetubuhi? Ya, itu yang tuanku inginkan. Oh, Tapi itu keinginan berbeda dengan manusia. kami. Kamu biasanya meminta apa? Keinginanku cukup mudah. Apa? Biasanya kamu minta apa? Jika dia sudah menguasai ilmunya, yang paling pertama yang dia harus hancurkan adalah orang tuanya, termasuk ibunya sendiri harus dia bunuh. Apa keuntungannya Dengan bagi kamu? keilmuanku, Keuntungannya apa bagi kamu? rasa puas, rasa kebanggaan, karena dia melakukan apa yang aku perintahkan. Apa ada tujuan? Kenapa harus berbuat sekeji itu? Tujuannya apa? Tujuannya agar rasa dendam di dalam hatinya itu membara. Tidak akan ada yang bisa memadamkannya, karena dengan membunuh ibunya, orang tuanya, manusia. tidak akan ada yang bisa meredamnya lagi. Anak istrinya tidak akan mampu. Itu. Hanya orang tuanya yang mampu. Ini punya tujuan lain. Saya rasa ini tuh punya tujuan lain. Aku tidak perlu menyebutkannya secara langsung kepadamu, kan aku tidak mengenalimu. Kamu campuri urusanku dan tuanku. Ya, tujuannya kan agar terjerumus dengan dosa. Ya dosa lah, masa ibu sendiri gitu. Tujuannya supaya masuk neraka, itu keinginannya dia. Biar bisa bergabung sama mereka nanti. Orang tuanya sendiri yang harus dibunuh dengan ilmuanku. Ilmu yang telah dipelajarinya, tidak boleh orang lain. Memang dia nggak punya rasa kasih sayang sama ibu. Jika orang tuanya sudah mati, tidak akan ada rasa kasihan, tidak akan mempunyai rasa kasih sayang sedikit pun, termasuk kepada anak dan istrinya. Tapi jika orang tuanya ada, dia pasti berpikir berkali-kali lipat untuk melakukan sesuatu, karena orang tuanya selalu menghalanginya. Oh gitu. Jangan campur urusan. Nah, coba tanya terus ya. Nggak ada yang nyampuri. Nggak ada yang nyampuri. Kita cuma pengen tahu saja seperti apa. Jika ingin tahu, akan kuhancurkan manusia itu sampai tersiksa. Tidak akan ada yang mampu mengobatinya lagi. Nggak Sampai boleh. dia tidak bisa bangun lagi, tidak bisa merasakan dunia ini lagi, tidak mengenali keluarganya sendiri. Itu yang akan aku lakukan. Kamu mau apa? Kamu sudah mengetahui tujuanku. Kamu mau apa? Saat kamu membuat matanya tidak melihat, itu diapakan sama kamu? Aku tusuk-tusukkan dengan kekuatanku. Apa yang kamu tusukkan? Tapi matanya dia tidak apa-apa, tidak terluka. Tidak akan ada luka sedikit pun. Saat memegang kakinya dan dia di sana, Mas. Saat memegang kakinya, itu tujuannya untuk apa? Kenapa kakinya dipegang-pegang? Untuk agar dia tidak mampu melangkah lagi, agar dia tidak bisa melaksanakan pekerjaan yang saat ini dia kerjakan untuk membantu manusia. Maksudnya? Sedang aku kerjakan itu. Ya. Maksudnya untuk melemahkan tenaganya? Iya, karena dengan kakinya tidak bisa berjalan, dia tidak akan mampu melakukan tugasnya. Tidak akan mampu berjalan, meminta bantuan lagi. Oh gitu. Dan dia akan kepayahan ketika ada yang meminta tolong kepadanya. Terus selang beberapa waktu, ternyata keluarganya juga kamu teror. Jangankan keluarganya. Kenapa harus bawa-bawa mereka? Karena mereka lah kuncinya. Kunci apa? Jika keluarganya tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak akan mampu
melakukan pekerjaan, membantu yang lain karena keluarganya sendiri saja sedang kesusahan. Oh, biar pusing ya, mengalihkan pikiran. Jadi biar susah konsentrasi. Karena kalau keluarganya yang kena biasanya susah konsentrasi, sulit konsentrasi. Itu tujuan dia, menghancurkan konsentrasi. Dan karena keluarganya masih bisa tersenyum, dia akan terus melangkah, melakukan pekerjaannya untuk membantu manusia-manusia yang lain. Iya. Karena itulah keluarganya yang utama yang aku serang. Tidak butuh waktu lama semenjak itu. Terus kenapa kamu di tubuh orang itu terjadi perutnya membesar? Apalagi yang kamu lakukan? Itu ada hubungannya dengan kamu juga atau tidak? Ya, kalau itu perut bukan karena aku, bukan karena dari tuanku, ada lagi yang lain. Siapa lagi itu? Dia mungkin. Iya, Oh, itu dia yang satunya. ya, memang satu tujuan denganku, tapi berbeda tuan denganku. Kamu yang menepuk matanya saat itu? Ya, dan kakinya yang aku buat, termasuk matanya. Ya, Dia yang membuat perutnya besar. ya. Diapakan sama dia? Diapakan sama dia? Tanya saja sendiri. Aku tidak mau mencampuri. Kenapa tidak mau mencampur? Karena Berarti yang disuruh tuan kamu bukan sendiri? iya, Oh, berapa makhluk sebetulnya yang disuruh? dari tuanku saja sudah ada 5. Berbeda lagi yang tuannya. Tuan dia mengirimkan juga pasukannya, bukan hanya sendiri. Oh, seperti itu. Masalahnya apa tuan? Sama juga seperti itu. Ya, dia tidak terima. Memang kamu menyerang siapa tadinya yang diobati si bapak ini? Aku menyerang anak kecil itu, anak kecil gadis itu. Kenapa kamu menyerang anak kecil? Karena apa? Karena permasalahan keluarganya dengan tuanku yang membayarnya. Tadinya ada apa? Tadinya ada apa? Kenapa kamu menyerang anak itu? Tuanku disuruh. Tuanku disuruh karena dia ingin membalaskan dendam dari pekerjaan yang dia kerjakan. Terus kenapa harus anaknya? Kan orang tuanya yang berurusan. Ya, tidak. Tidak. Karena aku lebih menyukai anak-anaknya ketimbang melukai langsung dengan manusia. Kenapa itu. tidak orang tuanya? Ya, Dia melawan. ya, orang tuanya nanti. Setelah itu, setelah keluarganya, setelah anak istrinya, baru orang tuanya itu. Ya, Itu karena bisnis tadinya. ya, Terus diobati sama si bapak ini. ya. Dan dia gara-gara dia anak buahku dikurung, aku kehilangan anak-anak buahku. Terus saat ini orang yang dulu ditolong si bapak ini gimana? Anak itu sekarang? Karena itulah aku marah karena dia berhasil menyembuhkan anak itu. Oh, sekarang sudah aman, sudah sembuh. Akulah yang sekarang menghadapi orang ini yang sudah menyembuhkan apa yang anak buahku kerjakan. Aku tak menerimanya. Tuanku langsung mengirim dan mengutusku untuk menghancurkan itu. Iya. Oh, Ya, seperti itu. aku membuat perjanjian dengan tuannya ini supaya aku tidak mengganggu pekerjaan yang dia kerjakan. Aku sudah mendapatkan bagian tubuh yang mana yang aku akan kerjakan. Termasuk dia mendapatkan bagian tubuh yang mana yang akan dia kerjakan juga. Jadi kami tidak akan mengganggu pekerjaannya masing-masing. Jadi orang itu sekarang sudah sembuh. Iya, gara-gara dia pekerjaanku gagal. Pekerjaan tuanku gagal. Buahku ya kurung. Bukan hanya 1, tapi 3. 3. Aku Saat ini masih terkurung atau Ya. sudah bebas? Masih terkurung saat ya, ini. aku belum menemukannya karena dia tidak mengakuinya. Terus sekarang kamu apa yang kamu lakukan di tempat si bapak ini? Oh, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyakitinya. Jadi sekarang saat ini apa yang kamu lakukan? Sekarang aku akan menghancurkannya lagi agar dia tidak ada yang bisa mengobatinya.
Oh, tidak suka sama saya. Kamu masih ada di rumahnya atau gimana? Ya, aku di dalam tubuhnya. Oh, tinggal di rumahnya di sana. Ya, tuanku. Aku tidak akan pernah pergi sampai dia sekarat. Gitu. Ya, Oh ya sudah. istrinya sampai dia sekarat. Tapi saya mau kamu meninggalkan si Saya bapak tidak itu. akan mau. Urusan, Saya paksa. jangan campur. Saya campuri, Kamu saya tidak paksa. akan mampu melawanku. Aku mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dia Mas. saja sampai Ya, Mas. hancur. Lawan. Dia saja sampai tersiksa seperti itu. Jadi kamu nggak mau? Kamu mau coba-coba dengan ilmu? Saya paksa. Hmm. Bacakan dari 1 sampai ke bawah satu-satu. Ya sudah, hadapi dia tuh. Bukan tuanku. Jangan coba-coba dia. Aku tidak ingin seperti orang itu. Kalian. Pergi kalian kemana? Kamu yang pergi. Kamu yang mengganggu akan perutnya. membuat mereka menderita. Menderita. Apa yang dia lakukan Terus kepadaku. kamu berbeda tuan dengan dia. Kamu berbeda tuan dengan dia. Kamu katanya yang berurusan dengan perutnya si bapak ini. Kamu apakan perutnya sampai membesar seperti itu? Itu bukan urusan. Iya, diapakan sama kamu kok bisa membesar? Semua itu. Maksud saya, kena kamu hebat bisa membesar. Apa yang dia perbuat. Tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya. Iya, saya tahu yang dia perbuat. Yang saya tanya itu Selalu diapakan? mencampuri. Iya, perutnya diapakan sama kamu sampai besar gitu? Hanya dalam waktu 1 malam. Lalu membuat dia merasakan. Dia nggak mau jawab ya. Dia nggak mau jawab. Ya. Diapakan sama kamu perutnya sampai besar gitu? Tidak. Itu sangat rahasia. Sangat rahasia. Karena itu melanggar perintah. Semua yang aku lakukan. Ya sudah, kamu jangan tinggal di situ ya. Saya paksa kamu jangan tinggal di situ. Tidak. Sebelum dia menderita. Ya, saya paksa kamu harus keluar. Kalau tidak mau keluar, saya terpaksa kamu harus bertarung. Kalau kamu tidak mau pergi, kalahkan dulu itu. Ini mas, satu lagi mas. Itu belum selesai, biarin. Ini malah nantang lagi. Dia malah nantang lagi. Waduh, jangan. Kamu nggak lelah nanti? Enggak ada yang mencampur. Subhanallah. Yang ini juga belum terkunci ya ini. Ini masih bisa lepas ya, belum total terkunci ini. Nah itu mau lepas ya, biar nanti menghadapi 2 sih mas. Nah, tenang. Si mas sudah bagus, sudah rapi nih si mas, tenang. Iya. Relax. Konsen aja jangan. Nah ini udah lemah bagian saya.
Dharma bagian saya. Kamu tetap melawan? Ya? Aku tidak akan pernah berhenti. Berarti kamu kurung ya? Susah. Gimana? Sembunyi di mana kamu? Dia tadi nggak bisa mas, harus dipaksa ini dia. Dipaksa dia mas. Mau sembunyi di mana? Kamu keluar dari perutnya. Kamu keluar. Dia tinggalnya di perutnya mas. Oh. Kamu keluar dari situ. Ya, keluar. Mau keluar gak? Hmm? Kenapa? Dia tinggal di perutnya. Hmm? Kalau kamu nggak mau keluar dipaksa sama si Paksa mas. tidak keluarin. Gimana? Tembak aja mas. Ya, baik kalau gitu. Saya paksa berarti ya. Ya, saya sudah baik-baik ini tadi. Ya, Udah ini dipaksa mas. Ini ngelawan dari tadi. Nah, mundur. Terus udah tenang. Terus. Wah, satu balik. Di dadanya aja, di dada aja. Nah, di situ. Dari atas sampai bawah. Enggak, itu nggak bisa belum. Dibakar dulu, dibakar dulu. Dari atas sampai bawah sebalik. Semua dari bawah sampai dari atas sampai bawah dibaca. Masih udah berdiri mas. Alhamdulillah selesai juga ya, tugas yang sangat berat. Untung ada si Mas yang bantuin. Kalau si Mas nggak bantuin nih lumayan cukup capek ya. Kenapa? Karena memang dia merusak tubuh manusia. Nah memang ya seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa jin yang bisa menyebabkan sakit gitu. Karena sejarahnya pun memang jelas ada bahwa jin bisa mengganggu manusia gitu ya. Itu dengan cara apa ya? Dengan caranya gitu. Bisa merusak pikirannya dan lain-lain. Banyak cara lah yang dia perbuat gitu. Nah, ini juga kemarin ada yang bertanya antara perbedaan setan dan jin ya. Kalau jin itu masuk makhluk yang memang ada ya, ada golongannya gitu. Jadi substansi ya, semacam seperti kita manusia kan itu substansial. Jin juga sama seperti manusia. Ini makhluk manusia, ini makhluk jin. Jadi substansinya jelas sama seperti kita. Nah, kalau setan itu berbeda dengan jin. Gitu. Setan itu lebih mempengaruhi di dalam diri kita, kepribadian kita gitu ya. Berbeda dengan jin, dan keberadaan setan pun berbeda dengan jin. Itu kalau jin memang ada tempatnya, ada dunianya, punya dunia sendiri, sama seperti manusia punya dunia manusia. Punya dunia sendiri, jin itu punya dunia sendiri, manusia itu punya dunia sendiri. Paham ya? Nah, kalau setan itu lebih sering berada di dalam diri kita. Itu lebih sering dia aktif dalam pikiran, mempengaruhi gitu ya. Ide-ide, pikiran-pikiran, nah, hawa nafsu gitu. Dan lain-lain, nafsu amarah, nafsu apa gitu ya. Nah, itu dari syaitan. Itu dan yang paling sulit diperangi. Ya, setan itu lebih sulit diperangi. Karena menyelinap ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri kita. Nah, itu perbedaannya. Nah, itu saja mungkin
intinya dalam mempelajari ilmu-ilmu seperti ini memang ada resiko yang sangat besar ya. Pertaruhannya ya diri kita gitu, pertaruhannya diri kita, bisa menghantam ke diri kita mengobati orang, membantu orang, memang tujuan kita baik, bagus ya. Tetapi terkadang kebalik, malah kita yang sakit, kita yang terkena, kita yang terserang. Nah, itu sudah wajar di dunia ilmu seperti ini, memang resikonya seperti itu. Jadi berat itu resikonya ya. Nah, jadi sebelum memutuskan untuk belajar ilmu-ilmu seperti ini, kita pikirkan dulu resikonya. Resikonya seperti tadi. Si bapak yang sangat baik, sering menolong orang, ternyata terkena. Nah, termasuk saya pun juga terkena sama saja. Tidak apa istilahnya, tidak kuat-kuat saja gitu. Saya juga terkena hantaman, terkena benturan sehingga sakit dan lain-lain sama. Gitu, dan benturan itu bisa menyebabkan penyakit fisik gitu ya. Nah, intinya resikonya besar, resikonya tinggi. Jadi intinya yang mau belajar jarak jauh silahkan saja, boleh, tapi yang sudah menikah ya. Tetapi sebelum belajar pikirkan dulu resiko. Pikirkan dulu resiko ya. Nah, yang mau belajar langsung di sini silahkan, yang mau belajar ngaji syukur alhamdulillah, belajar ngaji dulu ya kalau bisa. Nah, itu saja mungkin ya untuk malam ini, nanti kita sambung lagi. Mohon doanya untuk semuanya. Semoga apa yang kita perjuangkan di sini bisa terwujud. Terima kasih banyak untuk saudaraku semuanya. Sehat selalu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.